Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Teman-teman, hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu justru semakin cinta saat terpisah darimu. Justru semakin cinta saat terpisah darimu. Teman-teman, ingat pembacaan ini untuk banyak orang atau umum, bukan untuk pribadi ya. Jadi jangan baper-baper amat ya teman-teman kalau ada yang nggak cocok, namanya untuk banyak orang ya. Mungkin ada di video lain ya teman-teman. Oke. Kita lihat ada energi dari apa hari ini yang menjadi pembuka ya teman-teman. Ada energi temptations ya. Jadi di sini seperti ada sebuah hasrat yang sangat kuat dari dirinya dia, yang ternyata ketika sudah terpisah dari kamu malah justru semakin sayang atau semakin cinta ya. Di sini bisa saja ada godaan hasrat, masih ada rasa menginginkan kamu untuk memiliki kamu, adanya kehadiran kamu ya teman-teman. Oke. Orang ini juga punya satu situasi di mana dia sedang merenung antara situasi dan keadaan dirinya atau situasi dan keadaan relationship ini sama kamu teman-teman ya. Tapi di sini ada sesuatu, ada keinginan yang sangat kuat, hasrat yang sangat kuat teman-teman ya. Dan di sini juga ada perasaan merasa bersalah, guilt. Ya, jadi di sini tuh kayak ada perasaan tidak bahagia, perasaan merasa bersalah ya, karena mungkin dia meninggalkan kamu, atau hubungan sudah berakhir, atau mungkin dia merasa aku tuh nggak cukup benar-benar memperjuangkan kamu, atau apapun itu ya teman-teman. Tapi di sini ada perasaan merasa bersalah ya. Kalau merasa bersalah di sini macam-macam. Nanti kita coba lihat ya, apakah bisa terungkap kenapa dia merasa bersalah sama kamu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, hasrat yang sangat kuat, udah jelas ya, di kartu yang ketiga langsung keluar. Orang ini tuh pingin bisa balik sama kamu teman-teman ya. Di sini jelas terlihat, orang ini tuh pingin bisa balikan sama kamu, pingin bisa ada kesempatan lagi sama kamu ya teman-teman. Oke, kita sekarang mau coba lihat. Oke, kita sekarang mau coba lihat, kamu berdiri dengan siapa dulu sih teman-teman, ciri-cirinya ya. Siapakah orang ini? Orang ini itu adalah orang yang kalau Sora lihat merasa dirinya itu penting ya, menjadi sesuatu yang terutama banget ya teman-teman. Dan sekarang orang ini berada dalam momentum yang sangat krusial dan sangat penting di dalam hidupnya dia ya. Orang ini tuh orang yang tipenya bisa keras, bisa punya prinsip, berpegang sama apa yang dia pegang teman-teman, prinsipnya dia. Ada sisi keras, ada sisi prinsip di sana ya teman-teman. Oke, atau sekarang saat ini orang ini dengan ada situasi yang namanya sedang berusaha untuk bertahan atau menjadi kuat. Itu juga ada teman-teman. Ada beberapa di sini yang mungkin pekerjaan dia itu banyak melibatkan dia untuk penyelesaian dalam suatu masalah ya teman. Jadi tugasnya adalah solusi ya, membuat solusi atau penyelesaian masalah. Di sini juga teman-teman ada yang mungkin bekerja dengan kelautan kayak gitu ya teman-teman, pariwisata gitu loh ya. Dan ada yang suka traveling teman-teman, mungkin melalui air ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada satu periode kerisauan. Artinya, kamu memang yang menjadi, kalau Sora lihat, jadi salah satu isu di dalam hubungan ini, itu isunya adalah risau, ragu, enggak yakin gitu loh ya, khawatir, abu-abu, itu juga bisa ya, seperti berawan mendung gitu loh ya. Oke. Teman orang ini ya teman-teman adalah berawal mungkin jadi awalnya teman dekat kamu dulu, kalian mungkin awalnya TT-aman dulu, HTS-an dulu teman-teman ya. Orang ini seperti selalu ada perasaan kerisauan, keraguan terhadap siapa yang mau mungkin dia pilih ya teman-teman. Oke. Di sini juga orang yang bisa saja dekat dengan sosok ibunya atau ayahnya atau atasannya, itu juga bisa teman-teman. Ada yang sudah punya usaha sendiri, ada yang bertubuh agak besar, ada yang sifatnya posesif teman-teman ya. Tapi di sini juga ada yang mungkin risau dan khawatir gitu loh ya, terhadap harus memilih siapa ya. Mungkin ada sosok di sini antara kamu atau sosok ibunya atau sosok orang tuanya atau justru sosok dari ibu dari anak-anaknya. Kita coba lihat lagi teman-teman ya. Ada isu apa sih
yang membuat dia ngerasa bersalah sama kamu? Ya, selain memang tipenya dia peragu, apakah ada situasi yang membuat dia itu mungkin jauh dari kamu, terus atau hubungan ini sudahan dan sebagainya, ya teman-teman. Oke, di sini memang ada masalah tentang isu keluarga yang tadi Sora sudah bilang ya. Entah kamu berdealing dengan seseorang yang memang mungkin sudah berkeluarga, teman-teman, ya. Atau memang di sini dia harus mengutamakan keluarganya. Ada yang mungkin dari kalian nggak dapat restu keluarga, atau dia lagi ngutamain keluarganya, teman-teman. Ya. Jadi di sini masalahnya adalah keraguan-raguan, ya, situasi keluarga atau situasi intuisi di sini juga teman-teman ya. Intuisi yang masih nggak yakin, masih penuh dengan fantasi teman-teman. Oke. Dan di sini adalah tentang masalah apa yang bisa dia offering ke kamu. Jadi maksudnya dalam artian gini loh. Apa sih yang bisa dia berikan ke kamu gitu ya? Mungkin perhatian kah, rasa sayang kah, kejelasan kah gitu loh. Ya, masa depan apakah memang bisa berumah tangga sama kamu? Itu menjadi salah satu isu yang besar di sini ya teman-teman. Jadi mungkin saja orang ini berada karena dia ragu-ragu ya. Jadi akhirnya dia tidak bisa memberikan kenyamanan, tidak bisa memberikan ketegasan, intuisinya juga belum yakin teman-teman gitu loh ya. Di sini, kenapa dia merasakan ada rasa, justru ketika berjauhan, ada rasa cinta yang semakin dalam teman-teman. Karena di sini tidak bisa dipungkiri adanya ikatan jiwa, adanya kayak koneksi jiwa, ikatan jiwa yang terhubung, yang membuat kalian seperti tarik-menarik, adanya telepati, dan sebagainya, teman-teman. Dan sekarang dia bingung. Gitu ya. Mungkin dia bingung terhadap apa yang harus dia lakukan, apa sih tindakan yang harus dia ambil terhadap situasi dan keadaannya dia, teman-teman, ya. Sementara mungkin yang di satu sisi dia tuh masih galau melulu, teman-teman. Selain ada situasi ini, banyak situasi galau lain. Orang ini juga banyak banget dapat pertanda-pertanda yang menghubungkan dia ke kamu, atau banyak pertanda-tanda yang mengkoneksikan perasaan dia sama kamu. Intinya di sini banyak sekali pertanda-pertanda di antara kalian. Oke. Dan semakin ke sini teman-teman, dia semakin menyadari bahwa dia itu punya ikatan takdir sama kamu. Artinya gini, semesta mempertemukan kamu sama dia pun dia merasa itu sudah bagian dari suatu rencana semesta. Sudah jadi satu bagian di mana kalian terkoneksi atau terhubung. Banyak yang kalau Sora lihat di sini, dia tuh sering mimpi sama kamu, teman-teman ya. Dia tuh sering bermimpi soal kamu, ya, dimana mungkin mimpinya itu banyak pertanda kalau kalian terkoneksi, kalau kalian secara jiwa itu. Kalau Sora di sini jiwanya kemungkinan besar ada soulmate ya, ada ikatan jiwa. Dimana mimpi itu juga mengandung pertanda ya, bahwa kalian terhubung gitu loh ya, bahwa ini adalah sebuah perasaan cinta sejati. Jadi, oke, ketika dia berjauhan dari kamu, justru ada perasaan-perasaan lain yang dia rasakan gitu loh ya, ketika jauh dari kamu gitu loh. Yang dia rasakan ketika jauh dari kamu, selain dia punya banyak mimpi, dapat pertanda, sign, teman-teman, kita mau lihat lagi yang dia rasain. Tanpa kamu itu, hidup dia tuh sekarang berantakan ya. Oke, tanpa kamu, hidup dia itu berantakan. Hidup dia itu mungkin sulit. Kenapa? Kita coba lihat ya. Kenapa hidup dia itu tanpa kamu bisa ada satu periode berantakan? Kalau Sora lihat di sini, yang pertama teman-teman, karena dia merasa segala sesuatu itu seperti pesimis. Seperti banyak jalan yang tertutup ya. Di sana ada coffin teman-teman. Jadi seperti kayak mentok ke sana dan kemari teman-teman. Dan di sini dia itu merasa hidup dia berantakan, salah satunya adalah karena tidak ada komunikasi lagi sama kamu. Ya, kamu tuh salah satu yang kalau Sora lihat di sini, mungkin banget jiwa dia itu kayak pingin mencari-cari keberadaan kamu. Kangen, kepikiran, intuisi terhubung. Oke. Dia berharap dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik untuk kamu sebenarnya ya. Jadi mungkin bisa lebih tegas, bisa lebih jelas gitu ya. Dia cuma merasa terhimpit antara situasi sama keadaan ya, karena dia dihimpit terhadap situasi. Dia harus pegang siapa nih, dukung keluarganya atau dukung kamu? Apakah mungkin situasi bisa berubah ya?
Aku harus menahan-nahan perasaan aku sama kamu. Justru ketika berjauhan ini, sekarang makin terasa ada perasaan yang semakin kuat ke kamu. Tapi dia menahan-nahan perasaan dia sama kamu, teman-teman. Oke? Dia bisa merasakan ada hasrat, api asmara yang membara di antara kalian. Jadi secara hasrat batin ataupun hasrat fisik itu sangat kuat di antara kalian ya. Dia punya hasrat seksualitas secara fisik, hasrat batin. Tuh kan, aku tuh sangat-sangat berhasrat, sangat kuat sama kamu, nggak bisa berhenti untuk mikirin kamu, menginginkan kamu, gitu ya. Tuh kan, secara seksualitas atau secara sentuhan fisik atau keintiman secara fisik itu dia merasakan koneksi yang kuat banget sama kamu. Ya, jadi ada yang bergejolak ya, mendidih gitu ya, membuncah di sana ya, dan dia akhirnya selalu terbayang-bayang soal kamu ya, dan di sini ada visions atau gambaran itu dia terkoneksi sama kamu. Oke, hanya dia tahu kamu harus melakukan yang terbaik untuk hati kamu ya. Mungkin sekarang di sini banyak dari kalian yang melakukan sesuatu. Coba apa yang kalian lakukan pada saat ini ya teman-teman. Kalau Sora lihat ini ya, saat ini teman-teman, kalian itu berusaha untuk gimana ya? Ini adalah situasi yang sulit, bisa menjadi situasi yang toksik, teman-teman. Ini seperti ada situasi, teman-teman. Ini koneksi spiritual yang kuat, yang mungkin saja tidak selalu adalah ikatan yang cukup baik atau ikatan yang cukup sehat ya teman-teman. Apalagi di sini banyak yang third party situation ya. Tapi seperti susah teman-teman untuk terlepas, susah untuk kayak saling let go gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak susah gitu loh. Dan dia sangat sakit sekarang ketika harus jauh dari kamu. It hurts so much ya, sakit ketika harus jauh dari kamu teman-teman. Hanya saat ini dia menghindari situasi penuh dengan keadaan drama ini teman-teman ya. Dan dia tahu gitu loh ya. Dia tahu ya kayak kamu itu layak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada dia. Apalagi ini situasi yang sudah cukup sulit teman-teman. Tapi kenyataan kalau justru semakin kuat perasaan dia ketika jauh daripada kamu itu ya beginilah adanya. Tuh kan, semakin intens. Koneksi jiwa semakin intens, semakin perasaannya menggebu-gebu ya teman-teman. Oke. Ini terasa seperti sesuatu yang sangat sulit untuk dilepaskan. Koneksi jiwa selalu ada, koneksi jiwa selalu mencari gitu ya teman-teman. Hanya di sini seperti ditekan oleh situasi dan keadaan harus let go, harus mengikhlaskan. Di sini ada energi dari keikhlasan untuk dia itu sangat sulit teman-teman ya. Dia tuh pengen ikhlas, pengen let go kamu, tapi sangat-sangatlah menjadi sulit ya. Kenapa? Karena intens koneksinya teman-teman. Oke. Di sini dia tuh mengambil waktu untuk sendiri, dan dia jadi berusaha untuk berpikir aku harus menyelesaikan ini sendiri ya. Mau nggak mau udah situasi dan keadaan seperti ini, aku harus bertanggung jawab karena I am the man teman-teman ya. Dan dia tahu bahwa sekarang bukanlah situasi yang tepat teman-teman. Koneksi boleh ada, situasi boleh koneksi boleh ada, perasaan ada, tapi keadaan itu sulit teman-teman. Ini kenyataannya seperti itu. Apalagi di antara kalian tuh banyak yang jadinya jatuhnya nanti toksik teman-teman, obsesi, nggak bisa melepaskan gitu loh ya. Oke Sora, lalu apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Oke teman-teman, di sini ada situasi dari man, heart ya teman-teman, dan mountain. Hati dari si orang ini akan selalu mengalami situasi yang sulit dan bermasalah ya teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orang ini memang harus menghadapi dulu kenyataannya gitu loh. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa memberikan kamu harapan apapun terhadap situasi yang sekarang ya. Kenapa? Di sini teman-teman bisa lihat ya, antara kamu dan dia ya, itu adalah ada energi penghalang yang sangat kuat ya. Di sini ada energi masalah ya teman-teman, masalah situasi, masalah yang stars itu juga networking. Artinya apa? Masalahnya itu banyak aspek ya teman-teman. Kesulitannya itu banyak areanya. Jadi nggak cuma area dari antara kalian doang, nggak cuma masalah dari internal, ada masalah dari eksternal juga teman-teman
ya. Jadi ini saatnya untuk mengawasi emosi dengan lebih baik ya teman-teman. Jangan terbawa emosi. Artinya gini loh, kita itu kan hidup nggak cuman sendiri doang. Kita kan hidup itu nggak cuman kalian berdua aja lah istilahnya, nggak cuma percintaan aja. Ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, suka nggak suka, mau nggak mau, gitu loh ya teman-teman. Dan banyak hal yang memang kalau Sora lihat dalam hubungan ini tuh tidak terduga. Bisa saja kalian tuh bisa dekat pun tidak terduga, emosi tidak segala sesuatu pun tidak terduga gitu ya teman-teman. Oke. Yang apa yang bisa dilakukan adalah cuman hargai prosesnya ini semua ya teman-teman. Kadang ada hal yang tidak bisa kita paksakan ya. Kenapa? Kalau ini jatuhnya jadi toksik buat apa teman-teman ya? Gitu loh ya, nanti jadinya malah toksik buat kamu gitu loh, karena di sini kan ada keluarga, apalagi kalau ini situasinya terparty situation ya teman-teman. Ada keluarga besarnya dia, ada keluarga besar pasangannya, ada keluarga besar kamu juga gitu loh ya. Ada banyak faktor lain yang harus dipikirkan juga gitu ya. Oke. Kenapa tidak kalian rubah emosi ini menjadi emosi untuk saling mengagumi saja ya teman-teman. Saling menyayangi dan cinta koneksi itu tetap ada, tapi rubah itu menjadi proses untuk mengagumi. Karena cinta yang sesungguhnya tidak memaksakan gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini nyata dari kartunya gitu loh ya. Yang ada kalau dipaksain malah jadi toksik teman-teman gitu loh. Memang harus apa adanya, memang harus ada batasan gitu loh ya pada saat ini. Memang kenyataannya hanya mungkin bisa jadi teman, sahabat, tapi itu pun terasa sulit ya kalau nanti nggak bisa jadinya untuk nahan hasrat. Mungkin memang harus membatasi dan menjadi pengagum dari jauh. Nasihat buat kamu teman-teman, ada cross, ada fork. Teman-teman, kalau kamu masih ragu terus ya, hubungan ini akan terus jadi on off, dan hubungan ini akan terus masuk dalam pola yang malah jadi beban kamu ya. Oke, energi kamu, cinta kamu tidak ada batasan waktunya, unconditional dan sebagainya. Tapi kamu harus ingat teman-teman, ada hukum karma juga yang ditanggung, yang itu menjadi satu cross ya, karma baik atau karma buruk ya teman-teman. Dan yang kedua adalah ada waktu teman-teman ya. Kamu nggak bisa tarik kembali hati kamu, energi kamu, cinta kamu, dan waktu yang sudah kamu berikan sama orang ini. Jadi pikirkan yang terbaik gitu ya. Kalau yang Sora lihat ini disarankan untuk kamu untuk bergerak ya teman-teman, untuk move on gitu loh. Kenapa? Kalau nggak kamu akan jadi beban gitu ya. Kalau kamu masih terima orang ini kembali pun nanti malah jadi beban lain gitu ya. Jadi jangan pakai ego teman-teman gitu ya. Pikirkan dengan tenang, pikirkan dengan clear, nggak usah dengan emosi gitu ya, karena harus dilihatnya dari berbagai sudut teman-teman. Kalau cuma ngikutin hati dan perasaan, semua pasti pakai ego gitu, nggak mikirin faktor lain. Padahal kan kita harus mikirin faktor lain, ke depannya seperti apa. Itulah yang membuat kita pendewasaan. Ini adalah proses pembelajaran teman-teman. Tidak ada yang Sora hakimi dan tidak ada yang Sora bela di sini. Tapi paling nggak dari proses ini semua kamu dapat banyak pembelajaran teman-teman tentang proses kehidupan, proses cinta, proses pendewasaan, proses mengerti bahwa banyak hal tidak sesuai dengan apa yang selalu kita inginkan, kayak gitu ya. Untuk membersihkan energi negatif, mungkin banyak pikiran mumet, silahkan beli clear quartz piramid kalau mau. Kalau yang mau aja ya, bisa dipakai untuk meditasi. Teman-teman juga bisa pakai untuk berdoa, atau ditaruh di tempat kerja, atau temenin tidur. Harga 200.000, udah dibooster dengan energi healing. Dan ada energi dari butterfly rose quartz ya, dimana ini bisa melepaskan trauma-trauma berulang teman-teman ya, menarik energi positif juga, oke? Dan di sini juga untuk menyembuhkan cakra hati, harga 195.000. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita sekarang mau coba lihat astrologi yang terungkap ya. Sagittarius, Capricorn. Untuk pemesanan dan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot ya, satu jalur. Oke, Leo. Di sana juga ada jual buku, jual kartu. Kemarin ada follower juga sih yang dari sini kayaknya beli kartu Sora buat belajar baca sendiri. Hebat deh kalau orang-orang yang mau belajar tuh, Sora suka banget, berarti dia mau berkembang. Oke, Gemini, Virgo, Aquarius, dan Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba lihat ya teman-teman. Alfabetnya O, X, G, F, R, A, J, U, L, U, H,
P O A L Y dan C. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan dan sebagainya. 1, 2, 3, pause. Pembelajaran hari ini adalah hukum karma akan berlaku apabila seseorang bertindak dengan didahului adanya niat. Jadi teman-teman, bayangkan ya, dari niat aja itu udah jadi karma. Dan kalau kamu lakukan segala sesuatu jadi karma. Entah itu karma baik atau itu karma buruk, kamu yang menentukan. Yang terbaik Sora doakan buat kamu, minta maaf kalau ada kekurangan. Main juga ke channel kedua, pertamanya Sora di Sora and Tarot. Tulis dong yang udah nonton di 2 channel, makasih dukungan kamu. Dan semoga kamu selalu sehat ya. I love you as always. Bye-bye.